Pemirsa, jumpa lagi di Tanya Jelis, program unggulan hukum yang memberikan Anda edukasi seputar kasus hukum yang terjadi di sekitar kita. Bersama dengan saya, Amal Bastian, sekarang saya berada dalam perjalanan menuju ke arah Tulungagung dari Surabaya. Kita akan menyoroti satu kasus yang sangat mencengangkan. Ini karena kebejatan dari seorang ayah yang tega mencabuli anak tirinya selama 6 tahun. Kita akan menelusuri bagaimana kasus ini bergulir, dan saya juga masih bersama dengan Ibu Dr. Anda Jelis Indriati SHMH dari kantor advokat pengacara Cipta Law Firm. Ibu Jelis, apa kabar? Baik. Baik. Bu, ini kita masih OTW menuju ke arah Tulungagung, dan pemirsa pasti juga penasaran karena sempat beberapa kali kasus ini dimuat di media, Bu. Ya. Jadi untuk saat ini juga kabarnya ada ganjalan. Update terbaru seperti apa, Bu Jelis? Update terbarunya sih karena kita sekarang masih mau menuju ke TKP. Baik. Sudah ada kemajuan sih dari tersangkanya sudah masuk tahanan. Baik. Akan tetapi sekarang ada permasalahannya, si korban itu lenyap entah kemana. Si korban lenyap entah kemana. Ya. Baik. Sedangkan si korban ini diperlukan oleh penyidik untuk pemeriksaan selanjutnya. Nah, jadi kita memastikan posisi dari kasus ini itu akan dibawa kemana. Mas Akmal kan ingat dengan program kita yang Pak Jokowi second kebiri. Betul sekali. Nah, saya ingin orang jahat itu bisa menjalani hukuman itu. Oke. Orang jahat harus mendapatkan hukuman yang setimpal. Tapi Ibu Jelis sendiri melihat kasus ini bergulirnya itu smooth atau ada sesuatu, Bu, yang harus kita ungkap bersama-sama? Kayaknya ada sesuatu karena masalah ekonomi sosial, pendidikan, budaya masyarakat yang harus dibenahi dalam pola berpikirnya. Bagi orang kelas bawah, hal semacam demikian biasa. Biasa? Ya. Bagaimana, Bu, itu artinya? Ya, karena mereka berpikir bahwa hanya begitu aja. Gitu. Ya kan? Nggak usah merembet kemana-mana, nggak usah dibawa ke kasus hukum gitu maksudnya. Ya. Karena kan saya sendiri kan jalannya kan enjoy saja, seperti itu. Kan juga nggak ada yang rugi kan, nggak ada yang dirugikan. Nah, kasus-kasus yang kelas bawah itu pola berpikirnya itu demikian. Iya. Jadi kita harus memberikan pendidikan edukasi kepada masyarakat bahwa manusia itu kenapa ada agama, kenapa ada norma, ya kan? Itu yang menunjukkan bahwa manusia memiliki derajat yang tinggi. Tapi apabila norma itu sudah dijungkir balikkan, berarti kan sama dengan binatang. Kan nanti akan jadinya kan kalau dalam agama itu kan Sodom dan Gomora. Betul. Tidak ada ragu sama sekali, orang berbuat seenaknya. Nah, tentunya kita tidak inginkan surga dunia kita yang kita tempati ini Pak Sodom dan Gomora, kan seperti itu. Kan pengennya kita norma-norma kita tegakkan sehingga anak bisa bergantung pada orang tuanya tanpa ada rasa curiga. Ya. Seorang istri bisa mempercayai suaminya dengan tanpa curiga. Betul. Sehingga kehidupan keluarga ini menjadi keluarga yang sehat. Apabila satu sama lain sudah tidak sehat, nah, akan membawa dampak pada negara. Betul, Bu. Karena kita tahu lingkungan terkecil adalah keluarga. Betul. Kalau keluarga hancur, ya negara bisa terkena dampaknya, begitu ya. Negara kan dampaknya karena norma-normanya sudah hilang. Betul. Makanya ini kita penegakan hukum. Penegakan hukum yang tidak melanggar aturan undang-undang. Iya. Predator anak ini kalau dibiarkan, ya, katakan di penjara 1-5 tahun. Ketika dia keluar, dia sudah bebas. Tapi bagaimana dengan rasa keadilan para korbannya ini? Apakah dia tidak terancam kehidupannya nanti kelak? Ya, karena apa yang telah direnggut tidak bisa kembali, Tidak begitu. bisa kembali. Nah, makanya aku bilang, kalau predator anak ini sudah predator, karena dia sudah dengan seperti binatang ya. Mulai dari anak kecil dia melakukan seperti itu sampai samaknya juga dipakai. Nah, ini nanti kita tidak tahu bergulirnya sampai seperti apa kejadian-kejadiannya. Semoga aja penjahatnya berada di tempatnya sehingga korbannya mendapatkan keadilan
dengan dikebiri. Tapi kalau misalkan tadi sempat Ibu Jelis menyebutkan sudah ditetapkan sebagai tersangka, sudah ditahan juga, itu Iya. apakah sudah cukup atau memang harus terus dilanjutkan Bu kasus ini? Ya harus jalan. Jalan terus ya Bu? Ya iyalah, karena faktor yang sudah dirugikan ini yang sudah tidak bisa dikembalikan. Iya. Nah, rasa keadilan kan belum tercapai. Kalau cuma 1-2 minggu, 1-2 bulan, bukan keadilan itu. Apakah bisa? Kerugian, dampak psikis, dampak fisik, ya kan, moral yang dia tanggung selama bertahun-tahun, ya. Itu apakah bisa diselesaikan dalam waktu singkat? Pastilah nanti ketika dia suatu saat dewasa, pasti pasangannya juga akan sedemikian. Iya. Menganggap dia juga remeh, tidak berharga. Dirinya sendiri merasa tidak berharga. Dan bagaimana kalau anak-anak tumbuh dalam ketidakberdayaan? Itu tidak baik sekali. Sangat tidak bagus sekali. Betul. Toh dia nanti suatu saat akan menjadi orang tua. Nah, ketika dia akan menjadi orang tua, dia tidak akan tahu bagaimana menjadi orang tua. Karena dia tidak pernah mendapatkan perlindungan dari orang tua. Kan itu kan lebih tragis lagi. Dia akan menelurkan sebuah keluarga yang tanpa ada ini kepercayaan. Iya. Jadi dianggapnya menikah itu hanya untuk hubungan ranjang. Setelah itu ya kemana yang aku suka seperti itu. Nah, kan sangat berbahaya kalau itu akan menurun pada anaknya. Takutnya siklus ya Bu ya? Betul, siklus. Kenapa? Karena dia tinggal di situ terus. Dan Ibu Jelis berusaha untuk meng-cut itu. Betul. Jangan sampai ke arah sana. Jadi kita Iya. berusaha untuk menegakkan keadilan untuk si Betul. korban ini kan. Iya. Saya melihat beberapa kasus juga hampir serupa Bu Jelis. Iya. Kadang-kadang tuh merasa ya sudah diselesaikan secara kekeluargaan saja. Iya, betul. Bagaimana Ibu Jelis melihat itu? Kalau diselesaikan secara kekeluargaan, berarti kan dinikahi, ya kan? Nah, kalau banyak cara satu-satunya dinikahi, ya nggak masalah. Berarti kan dia harus melindungi dengan segala macam resiko-risikonya. Iya. Ya kan? Nah, apalagi ini kan bapak tiri, bagaimana nasib dengan ibunya? Itu dia. Nah, ya kan? Terlalu kompleks ya Bu ya? Terlalu kompleks. Iya. Makanya itu kita tidak tahu hukum, tapi tetap harus berjalan meskipun ada mediasi, dia mau menikahi, tetap hukum itu harus berjalan. Baik Bu Jelis, hukum harus berjalan pemirsa, dan kita akan segera tahu bagaimana kondisi saat ini. Nanti semoga kita punya kesempatan ngobrol bersama dengan ayah kandung si korban ya Bu ya, Betul. dan juga penyidik untuk memantau bagaimana kasus ini bergulir hingga sekarang. Tetap terus bersama dengan kami di Tanya Jelis, jangan kemana-mana.